Selamat datang, perkenalkan saya Gregorius Jaya Krisna Setiaputra, NRP 5026241122 dari kelompok 22 kelas C. Saya akan menjelaskan demonstrasi game kami tentang labirin. Ya, jadi di sini ada labirinnya. Di sini bisa memilih ukuran gridnya, mau yang kecil. Nah, ini 11 kali 11 atau yang 16 kali 16 sampai mentok bisa besar. Di sini kita akan coba yang 16 kali 16. Oke. Di sini juga kita bisa pilih mau pakai logika apa. Dijkstra, A star, BFS, DFS. Coba kita Dijkstra. Di sini juga ada penjelasan tiap algoritma itu kayak gimana maksudnya. Kita visualisasi jalan. Nah, ada animasi jalannya, animasi cari jalannya, juga ada analisis performa hasilnya. Kita coba yang lain, misal BFS, visualisasi. Di sini juga ada jalannya multilajur ya, nggak cuma satu, jadi tiap logika punya jalan yang berbeda-beda. Kemudian saya akan menjelaskan kode yang kami buat. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pembuatan board labirinnya, maze-nya. Nah, oke. Di sini kami menggunakan release untuk pembuatan labirinnya. Ini sebagai buat daftar dinding-dindingnya. Nah, algoritma ini tuh milih sel acak dari daftar ini, menghubungkannya ke area yang udah jadi, terus ngapus dinding yang diantaranya. Nah, ini bikin terciptanya perfect maze, semua terhubung tanpa ada siklus awal. Kemudian lanjut ke logika multilajur. Nah, di bawahnya ini. Nah, ini bikin lajur yang beda-beda di labirin itu. Jadi jalan menuju garis finish tuh ada banyak jalan. Nah, ini tuh ngapus dinding tambahan. Nah, ini remove wall. Ini yang bikin loop atau siklus. Jadi pemain tuh punya lebih dari satu opsi rute ke tujuan. Nah, kemudian weighted graph. Nah, ini ada train type, crash, cost-nya 1, mood 5, defaultnya 0 ya, water 10. Ya, ini tuh untuk apa? Jadi ini ngasih hambatan di jalanan-jalanan di maze-nya ini supaya ada cost-nya untuk nanti dipakai dipraktekkan di algoritma Dijkstra. Jadi setiap sel punya property train, punya nilai-nilai cost ini yang ditentukan ini. Oke, selanjutnya lanjut ke algoritma yang selanjutnya, BFS. Nah, oke, ini BFS. Nah, BFS itu gimana? Ini pakai struktur data queue, jadi first in first out. Jadi dia nyari nyebar rata layer demi layer dulu, baru dia masuk. Nah, ini nyari shortest path secara jumlah langkah, tapi bukan secara biaya. Kemudian selanjutnya ada yang algoritma DFS, Depth First Research. Nah, ini struktur datanya pakai stack last in, first out. Jadi ini logikanya dia nyari jalan sampai ke dalam-dalam dulu, baru geser ke sebelahnya. Jadi masuk dulu sampai ujung bawah, terus dia backtracking nyari ke jalan sebelahnya. Kurang lebihnya begitu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ariandono dengan NRP 5026241150. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait proyek kedua dari kelompok 22. Selanjutnya yaitu ada Dijkstra Priority Queue dan cara mencari jalur termurah atau yang dari segi weight yang terkecil. Kemudian kami menggunakan pertama yaitu priority queue, di mana fungsinya adalah untuk mengurutkan sel mana yang harus diproses terlebih dahulu
berdasarkan eh, ukuran atau weight atau berat masing-masing titik. Kemudian ada eh, mencari jalur termurahnya dengan menghitung algoritma menghitung Newg, yaitu akumulasi biaya dari start ditambah biaya train sel tetangga. Jika Newg lebih kecil dari biaya yang tersimpan di sel tetangga, maka jalur diperbarui. Kemudian untuk Dijkstra, nilai H-cost diset ke 0 sehingga ia murni bergerak berdasarkan akumulasi biaya dari G-cost. Selanjutnya ada A-star, di mana A-star sendiri merupakan adalah pengembangan dari Dijkstra, di mana A-star ini sudah lebih cerdas karena menggunakan heuristik, metode heuristik yang langsung ke target sehingga pencarian lebih terarah. Di mana kemudian heuristik ini menggunakan rumus Manhattan distance yang bisa dilihat di sebelah sini. Di mana algoritma akan memprioritaskan sel yang arahnya mendekati finish. Kemudian yang selanjutnya yaitu animasi scanning, di mana scanning ini bertujuan untuk memvisualisasikan algoritma ketika sedang berpikir untuk mencari jalan yang paling efisien. Setiap kali algoritma mengunjungi sebuah sel, sel tersebut dimasukkan ke list visited order. Kemudian timer animasi membaca list ini dan menggambar kotak kuning di color scan secara bertahap untuk meniru urutan penelusuran algoritma. Yang selanjutnya yaitu backtracking dalam bentuk animasi ular. Untuk logika backtracking sendiri, setelah mencapai finish, kode menelusuri variabel parent dari end cell, kemudian mundur terus sampai ke start cell. Jadi dari akhir kembali ke awal lagi, kemudian ini menghasilkan list current path. Kemudian untuk animasi ularnya sendiri itu didapat dari timer menaikkan animation index di pane komponen, kemudian garis biru digambar dari indeks 0 sampai animation index yang menciptakan efek ular yang memanjang dari start sampai ke finish. Dan yang terakhir yaitu analisis statistik untuk menampilkan data performa algoritma setelah animasi selesai. Yang pertama yaitu capture datanya. Saat tombol solve ditekan, kode mencatat sistem nanotime awal dan akhir untuk menghitung durasi. Kemudian kode juga menghitung panjang langkah di current path size, total biaya train, dan jumlah node yang dieksplorasi atau yang ada di count visited. Kemudian hasilnya diformat menjadi HTML di dalam get summary dan ditampilkan lewat JOption pane. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.